balik lagi tentunya di program River Evening Show nongkrong asik di 5 Noodle Bar. Yes, jadi 5 ini lokasinya ada di Jalan Bung Karno. Jadi yang mau kesini boleh banget nongkrong. Kira-kira ada apa aja ya di 5? Yang penasaran ikuti Sikat terus yuk. Karena tadi juga udah mesen beberapa menu juga, menu best seller yang ada di sini tentunya di 5. Nggak afdol kalau misalnya Siska nggak ngomong-ngomong sama owner yang ada di sini. Terpancarkan banget ya auranya. Dengan siapa Mas? Dengan Adit. Di sini owner? Iya, berdua ownernya, aku sama temanku, Mas Ubay. Mas Ubay. Nah, 5 sendiri ini kayaknya baru deh ya Siska lihat di sini Mas? Iya Mbak, baru 2 bulan. Terus gimana? Ceritain dong. Jadi ini tuh waktu itu buka Desember dan sekarang itu masuki bulan ketiga. Nah jadi waktu itu aku bikin ini bareng sama teman kuliahku berdua, teman kampus. Kita sama-sama di kampus yang sama dan kebetulan ngekos di tempat yang sama. Terus kebetulan nama jalan di kosan itu Jalan Dago Asri nomor 5. Oke. Jadi makanya kenapa namanya 5 Noodle Bar. 5. Jadi ya seperti yang keberuntungan gitu ya Mas ya. Iya, our lucky number sih. Jadi dari Desember peningkatan pengunjung ke sini gimana? Oke. Karena mungkin Desember Januari itu bertepatan sama akhir tahun, jadi responnya itu luar biasa, di luar dugaan kita. Bahkan waktu pertama kali bulan pertama bulan kedua buka itu tempatnya sempat full, jadi untuk customer yang datang itu harus nunggu 1 jam. Wow, di sini ya? Iya, dan itu aku sama tim cukup kaget karena antusiasmenya ternyata produk yang kita buat itu banyak juga yang penasaran. Oke, jadi nggak expect gitu banyak banget yang datang ke sini. Iya, terus karena akhir tahun juga mungkin ya banyak yang belanja, banyak yang bosan di rumah, makanya mereka keluar. Terus jalan ke bulan ketiga, mungkin karena awal tahun dan mungkin udah mau lebaran juga, jadi orang sekarang trafficnya agak turun, ya 5-10% sih. Nah itu strateginya gimana tuh? Apalagi ini baru banget buka, terus udah kayak bulan Februari ini trafficnya udah turun, gimana strategi dari 5 sendiri? Oke, jadi objektif kita di 3 bulan pertama itu menyebarkan seluas-luasnya 5 Noodle Bar. Jadi fokusnya kalau bisa seluruh orang di Mataram atau anak-anak muda di Mataram itu tahu dulu produksi 5 Noodle Bar-nya. Jadi kita spread awareness-nya dan partnership oleh beberapa media, beberapa influencer yang cukup punya followers militan di sini. Jadi kita partnership dalam hal membuat konten, menyebarluaskan info 5 Noodle Bar sehingga bisa dilihat oleh masyarakat Mataram. Bukan Mataram lagi tapi nanti Lombok ya? Lombok, Mataram iya, soon ya. Oke, untuk yang tadi strategi tersebut apakah ada efektivitasnya untuk sejauh ini? Ya, luar biasa efeknya bahwa ternyata di sini Instagram channelnya powerful banget. Jadi nggak perlu banyak iklan di mana-mana, tapi cukup aktif di Instagram itu lumayan ngebantu untuk orang-orang tahu bahwa ada bakmi baru di sini. Dan ditambah adanya
partnership sama komunitas-komunitas. Jadi setiap Sabtu atau Minggu mereka bisa datang, komunitas sepeda, komunitas motor, untuk bareng-bareng makan di 5 Noodle Bar. Dan yang penting sih mereka dokumentasi ya. Jadi di Instagram, jadi biar makin luas persebaran bahwa ada produk bakmi di Mataram. Oke. Target marketnya sejauh ini sebenarnya Lima tuh mengkhususkan kemana sih target market? Nah, jujur ini juga di luar prediksi kita ya. Aku dan tim memprediksi bahwa yang datang dan yang kita sasar itu 18 sampai 24 tahun. Tapi ternyata setelah 2 bulan buka, yang datang itu umurnya 25 sampai 34. Dan itu ternyata lebih bagus. Sejauh ini kita nilai bahwa itu lebih bagus dibanding yang 18-24. Karena yang 25-34 itu kesini bawa anak. Oke, iya. Bawa anak dan bawa kakek neneknya. Semuanya lah ya, satu iya, keluarga bawa ya. tante omnya. Jadi secara belanja lebih besar. Iya. Dan secara daya beli juga mereka lebih besar juga Tinggi nominalnya. Ya, jadi mungkin aku bisa bilang 70% 25-34. Jadi kalau anak-anak muda yang pacaran 18-24 itu datangnya malam-malam aja. Dan Sabtu Minggu. Tapi Tapi ya. Senin sampai Jumat itu kebanyakan marketnya pekerja. keluarga dan orang kantor. Iya. Pakai baju seragam gitu. Jadi di luar prediksi tapi alhamdulillahnya lebih bagus. Oke. Jadi kayaknya Siska lihat di Mataram sendiri bakmi kayak baru di 5 aja deh ya. Untuk bakmi sejauh ini aku juga muter-muter ya. Iya, nyari Kayaknya bakmi Chinese. di sini ya. Iya. Tapi penikmat sendiri gimana kalau di Kota Mataram? Penikmat di sini tuh eksistensinya mie ayam. Jadi semua makan mie ayam. Nah, untuk bakmi sendiri mereka butuh pengetahuan baru bahwa ini beda sama mie ayam. Sering diklaim mie ayam sih, Mbak. Sering diklaim ya kayak Iya, gitu. diklaim. Cuman kita dengan nuansa Chinese yang ada, dengan lampu merah yang ada, mungkin itu membantu menginfokan bahwa ini adalah bakmi mie yang berlatarkan Chinese dan namanya bakmi. Jadi memang perlu adanya Edukasi sih. edukasi. Ya? Betul. Iya, jadi memang Siska ngeliat sendiri fenomena di sini, masyarakat awam masih belum tahu apa nama bakmi. Dan Siska salut banget sama Mas Adit bisa mendirikan 5 di Lombok. Itu kenapa itu, Mas? Dengan mungkin ya edukasi masyarakatnya masih belum tahu lah secara detail bakmi itu apa. Kenapa nih? Nekat banget atau gimana memilih Lombok? Menurutku nekat sih. Nekat ya? Aku juga kenapa buka ya? Nggak, nekat banget. Oke, pertama mungkin dari kenapa mie. Aku rasa waktu itu pas aku riset 2 bulan di sini, aku tanya semua yang aku ketemuin di coffee shop, aku tanya ke mereka bahwa kapan kalian terakhir makan mie? Dan mereka selalu jawab rentang 2-3 hari yang lalu. Artinya aku nangkep bahwa oh ternyata frekuensi orang makan mie di sini banyak. Maksudnya frekuensinya sering, karena 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Cuman apa yang mereka makan itu ada yang Indomie, ada yang mie ayam. Nah, aku pengen menghadirkan sesuatu yang baru, gimana nanti bisa jadi, mungkin bisa jadi yang pertama, karena mie ayam udah banyak, coffee shop juga udah banyak, dan aku juga suka mie, suka bakmi khususnya. Backgroundnya emang itu sih ya. Iya, emang suka bakmi sih. Nggak diriin ini. Jadi oke, kayaknya ada kesempatan untuk jadi yang pertama Di Lombok. untuk produk bakmi. Jadi mungkin kesempatan yang aku lihat, peluang yang aku lihat bahwa ini bisa jadi yang pertama di sini Mataram. Sosial medianya apa nih, Mas? Sosial medianya kita channelnya ada di Instagram. Apa tuh, kasih tahu dong. 5.noodlebar. Oke, itu di Instagramnya ya. Oke, jadi itu dia tadi sekilas pembahasan yang sangat menarik, bincang-bincang sama Mas Adit selaku owner di sini. Dan bisa dilihat sendiri di depan Siska sudah berbagai. Aduh, Siska sendiri ini jujur ya, ini zuzurli kata anak zaman sekarang gitu ya. Gak tahu bakmi memang interestnya kurang. Mungkin karena Siska kayaknya masyarakat yang sama kayak di sini gitu loh, kurang sama teredukasi dengan bakmi. Bisa dikasih tahu dulu nih, Mas Adit, ada apa aja? Oke, kebetulan ini menunya ada 4. Ada 4 menu utama dan ada 1 menu cemilan ya. Side dish-nya ya. Oke. Pertama mungkin kita bahas dari Ingat nggak nih ownernya? Apa aja? berapa harganya? Harganya nanti cek di mana, Mas, tadi? Di
Instagram Iya, atau ada di ya? GoFood. Ada ya. Nah, lengkap deh pokoknya Lengkap. semua di sana. Di sini dulu nih apa aja nih, Mas? Oke, kita mulai dari yang kanan karena kayaknya lebih bagus dari yang kanan. Iya, apa itu? Ini ada bakmi Hmm? goreng komplit. Udah cocok banget jadi reviewer ya? Iya. Atau barang aku aja nanti di sini, Mas. Itu bakmi goreng komplit. Terus apa Ini lagi? bakmi goreng komplit, jadi dia seperti namanya goreng, jadi nggak ada kuahnya. Di sini ada seafood dan ada daging ayam. Hai. Jadi ini mengandalkan gurih dan smokiness dari mie-nya sendiri, karena kan digoreng. Terus yang kedua, ini harganya Kalau Tebak. nggak hafal nanti ya tebak aja, nanti di komen aja. di komen ya, tebaknya. Ini gila nggak sih? Ini Lanjut, lanjut. 22.000. Oke. Wah, seporsi itu ya terbilang banyak. sangat ini ya, Mas. Ramah dengan kantong anak-anak zaman betul. sekarang gitu ya. Lanjut. Terus yang kedua bakmi spesial 5, ini spesial kita. Resep dari kita sendiri juga. Dia paling komplit, kayaknya dia paling sultan. Karena ada kerangnya, Betul. ada udangnya, ada telurnya. Oh. Dan telurnya pouch, Itu langsung meleleh gitu ya, Iya. melted gitu. karena ini sultan jadi harganya paling mahal, 28.000 untuk satu. Lah, tapi Mas, aku kira sampai 50 ke atas gitu. Oh, enggak dong, Enggak Mbak. dong ya. Lanjut, Mas. Ini yang ketiga, ini Ya. ada bakmi kuah original. Jadi ini seperti bakmi yang kita sering temukan pada umumnya. Dia penuh kesederhanaan, Iya. jadi nggak banyak rasa yang asam manis atau gurih. Jadi dia pure mengandalkan rasa dari minyak dan olahan mie-nya. Daging ayam, basicnya daging ayam. Ini pakai kuah ya. Paling murah juga Mbak. Oh, paling 20.000. murah. 20.000 aja udah dapat bakmi originalnya. Ya. Oke. Nah, Dilengkapi. karena bakmi kuah ayam original, jadi selalu ada kuahnya. Kuahnya dilengkapi dengan kuah kaldu ayam, bakso satu, dan pangsitnya juga satu. Kayaknya enak banget pangsitnya nih. Lanjut lagi nih, Mas, terakhir. Terus yang terakhir ini ada bakmi kuah daging pedas. Ini best seller sejauh ini karena mungkin rasanya cocok sama lidah Mataram ya. Orang Pedas, Mataram ya? pedas, ada asamnya dan ada manisnya juga. Jadi untuk lidah Mataram cocok banget. 23.000 untuk bakmi kuah daging. 23.000 udah dapat. Ini best seller katanya di sini ya. Iya, best seller. Best seller. Terus kemudian ada side dish-nya apa? Side dish-nya kita punya spicy wonton. So, jadi ini basicnya pangsit dengan taburan garlic oil dan cabai merah. Wow, ini rasanya gimana nih? Pedes. Rasanya kelihatannya pedas tapi nggak begitu pedas kok. Next ada sausnya dong, dilengkapi dengan Oh sausnya. iya, ini ada sambalnya. Iya. Sambalnya ada dua. Yang satu ini sambal pedas banget gitu. Jadi buat yang nggak suka pedas, jauhin sambal ini. Terus kita punya sambal yang sedang. Ini sambal cabai merah gitu. Ini untuk level-level pedas sedang lah. Terus kalau mau gurih, kita selalu rekomendasiin untuk semua menu kita pakai garlic oil. Oke, itu Yang biar gurih ya. Kalau mau Banyak, gurih ya. Iya, biar mantep gitu makannya. Biar mantap ya. Jadi ini memang harganya juga cocok banget, ramah banget sama anak-anak kos di sini juga Betul. boleh karena sementasinya kan masih keluarga ya. Iya. Ini boleh banget ke sini. Repermennya di mana nih tempatnya? Kasih tahu Di dong, Mas. Jalan Bung Karno nomor 11C. Bukanya setiap hari apa sampai kapan? Senin Jumat jam 11 sampai jam 9 malam. Kalau Sabtu Minggu kita buka lebih awal jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Sekali lagi media sosialnya? Media sosialnya ada di Instagram 5.noodle. Ya. Closing statement dong sama Repermania. Oke, Ajakin. buat kalian warga Buat Repermania. Oke, buat Repermania Asik. yang domisili Lombok terutama, kayaknya nggak srek kalau kita belum nyobain bakmi Chinese 5 noodle bar. Jadi buat kalian yang belum pernah nyoba, Repermania harus banget nyoba bakmi 5 Dan noodle pastinya bar. pokoknya dari kata-kata tersebut tersiratkan berbagai macam makna Iya. hari Permania. Tahu Harus aja lah ya. penasaran. Harus penasaran. Siap, kalau kayak gitu saya ingin langsung menyantap makanan-makanan Oh, yang iya. spesial ini. Boleh nggak Mas Adit? Silakan. Ya, terima kasih Mas Adit ya Sama-sama, atas Mbak waktunya. Rizka. Dan jangan lupa untuk ke 5 Noodle Bar. Wow, jadi ini adalah menu best seller di sini, menu signature-nya Repermania, dan di sini memang benar-benar nggak pelit sih, daging, kemudian juga ayamnya. Ini best seller di sini karena memiliki cita rasa yang khas, dan katanya ini masyarakat Mataram itu lebih suka dengan cita rasa dari bakmi daging sendiri. Kita cobain dulu dari dagingnya ya, karena dagingnya nggak pelit.
Mungkin bagi pecinta pedas kayaknya cocok banget deh kalau makan bakmi daging pedas. Lanjut untuk ke mie-nya sendiri, ini permennya. Can. Ada ayamnya juga. Perpaduan yang lengkap banget. Kenapa nggak heran Siska kenapa orang Lombok, orang Mataram itu lebih suka bakmi daging pedasnya sendiri, karena ngeblend banget rasa pedasnya tuh. Waduh, ini kalau pecinta pedas langsung saya cobain yang ini. Jadi di sini kuahnya juga dilengkapi dengan pangsit dan juga bakso. Jadi kayaknya harga segini udah kayak murah banget jatuhnya, ya nggak sih? River Mini cuma berapa ya? Nanti aja deh ada di sini. Jadi jujur Siska sendiri emang suka banget sih sama rasa pedasnya, dan juga rasa dagingnya yang juicy, enak banget. Ini bumbunya kayaknya ada bumbu sendiri deh. Tak lupa untuk pangsit. Coba deh, harus cobain. Oke, kita lanjut lagi di permennya. Kalau tadi ada bakmi daging pedas dan sekarang ini ada bakmi gorengnya. Di sini itu katanya ada seafoodnya di permennya tuh. Semuanya fresh banget ya, seafoodnya, dagingnya semuanya. Oke. Dan di sini tentunya ada ayamnya. Ini ayam ya tadi ya? Di sini dalamnya. Jadi di sini buat pecinta goreng, bakmi goreng boleh banget untuk nyobain bakmi seafood ini. Karena tadi ini juga paket lengkap ya di sini. Dan itu enak banget. Memang ada berbeda dari cita rasanya sendiri sih. Tadi yang bakmi daging pedas itu pedas banget, tapi kalau bakmi goreng ini nggak terlalu pedas sih permennya. Makanya tadi pakai sambelnya sendiri. Permennya di sini ada pedas, terus yang nggak pedas sama yang buat dia gurih-gurih oil gitu. Enak banget. Seafoodnya sih parah, segar banget. Yang paket porsi segini itu udah banyak banget permennya, dan Siska jamin kenyang banget. Ini menunya banyak banget ada di sini. Siska sendiri pun kayaknya nggak bisa deh ngabisin. Cuman beberapa ini, waduh, udah porsinya full. Kemudian juga harganya affordable banget. Jadi cocok banget buat kalian mau datang ke sini. Oke, ini ada bakmi originalnya Rivermaya. Jadi ini Anda bisa dapetin cuman harga 20 ribuan saja udah dapet seporsi bakmi original. Ini yang paling murah di sini. Nah, dilengkapi juga tadi dengan kuahnya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena selain original tapi di sini juga dilengkapi dengan pangsitnya dan juga baksonya. Langsung aja deh ya. Oh iya, kita cobain ini, belum nyobain ya. Rasanya sendiri. Jadi kata orang sebelum merasakan menu, setiap menu itu harus yang ini dulu, yang nggak ada disausin sama sekali, yang nggak ada campur tangan kecap dan lain sebagainya. Dan memang baru Siska nyobain sausnya aja, gurih banget, enak banget. Apalagi disajikan dengan panas-panas. Aduh, suasana hujan paling tepat deh untuk kesini. Nah, di sini ada sausnya. Oke, Rivermaya di sini ada sausnya. Di sini ada 3 saus ataupun sambal. Yang tadi di sini ada sambal yang emang pedas banget, ada yang sedang-sedang aja, dan dengan cita rasa biar semakin gurih lagi Rivermaya. Wow, Siska penasaran banget untuk yang Siska nggak berani yang pedas banget. Jadi bukan pecinta pedas Rivermaya. Jadi yang sedikit aja deh. Ini ya, di sausnya celupin ke dalam kuahnya, and ini yang paling menegangkan sih. Nah, jadi komplit banget kan ya, walaupun original cuma 20 ribu, tapi waduh, ini sih kayaknya kenyang berhari-hari sih nih Rivermaya. Dan pencinta yang belum pernah nyobain bakmi sama sekali, boleh banget untuk langsung saja ke sini nyobain gimana sih cita rasa dari bakmi itu sendiri ya. Karena memang ini beda dengan mie ayam. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, dicoba aja dulu Rivermaya, oke? Oh, ini walaupun ori tapi
gimana ya rasanya ya, karena ini yang paling murah nih di sini. Ini enak banget nih permennya, asli enak banget. Jadi yang nggak suka kayak banyak-banyak bumbu gitu ya, ini itu pedas atau enggak, ori aja deh beli. Udah dilengkapi dengan pangsit sama baksonya. Kita cobain kuah yang udah dipakein sambal tadi ya. Wah, emang sih sambalnya enak banget. Seperti biasa di permennya. Kalau misalnya bakmi yang kayak gini nih, harus tahu dulu ya, maksudnya pecinta yang pedas goreng atau yang ori sendiri. Kayak ada baksonya juga nih di bakmi originalnya. Jadi lengkap banget, kenyang banget walaupun cuma 20.000 loh di permennya harganya. Ini little bit salted sih kalau menurut Siska. Tapi kayak setiap menu itu punya ciri khasnya masing-masing sih di permennya. Dan ini adalah paket lengkapnya cuma 28.000. Udah ada kerangnya, terus sama ini dia tadi nih, telurnya. Telur yang melting banget di mulut. Enak banget ya pokoknya. Bener ya kata orang, kalau misalnya enak itu udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, asli sih ya. Jadi ini namanya bakmi sultan kalau di sini ya, karena yang paling lengkap ada kerangnya, terus ada seafoodnya, enak banget pokoknya. Satu porsi cuma 28.000. Untuk bakmi sultannya sendiri udah dapet seafood yang luar biasa, masih fresh banget dari permennya. Cobain, harus kesini, cobain menu-menu yang best seller kayak tadi ada bakmi daging pedas sama juga yang ini bakmi sultannya. Oke, Rivermania, dan terakhir Siska ingin cicipin ini nih, nggak afdol rasanya kalau nggak ditutup dengan cemilan yang satu ini, adalah spicy wonton. Katanya pangsit dengan dilumuri chili oil ya. Rada pedes deh ya, tapi coba aja deh. Kata Mas Adit tadi ini nggak terlalu pedes sih Rivermania. Can. Sausnya hampir sama kayaknya kayak bakmi ini ya, daging pedasnya. Sausnya enak banget. Bagi pecinta pangsit basah harus banget untuk nyobain spicy wonton ini, karena nggak terlalu pedas. Aduh, sedikit aja kayak langsung melting di mulut gitu rasanya di permennya. Waduh, ini adalah makanan penutup ya, ataupun cemilan yang enak banget. Dan harganya tadi berapa ya, bisa dicek aja deh, katanya ada di beberapa aplikasi order makanannya. Oke, jadi untuk Anda Rivermania yang datang ke sini ke 5 Noodle Bar di Jalan Bung Karno, boleh langsung saja. Kalau menurut Siska sendiri sih, yang Siska suka itu adalah bakmi daging pedasnya, karena cita rasanya unik, otentik ya. Dan juga selain itu ada bakmi sultannya tadi, telur, kemudian juga ada kerang dan lain sebagaimana. Oh ini sampai lupa ya, karena emang berbagai jenis bakmi di sini, tapi rasanya nggak itu aja. Ada cita rasa unik yang Anda bisa eksplor lagi Rivermania, apalagi untuk yang masih belum aware sama bakmi itu seperti apa. Kesini aja langsung ya ke 5 Noodle Bar. Oke? Bye-bye.